Ambon, dodol Garut, dodol Betawi, sampai dodol Arab juga ada. Gitu. Subhanallah antum. Masya Allah. Ana aja yang Beneran. pernah ke Arab, bingung dodol Arab kayak gimana. Wih, halo Bang. Udah puasa hari kedua nih ya? Bang Agil apa Waduh, kabar? Masya Allah, Masya Allah. Kabar nih Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Bang Dimas, Bang Gimana kabarnya semuanya? Dimas. Tadi sahur apa Bang? Masya Allah. Alhamdulillah, ana sahur pakai ayam kampung. Ya Allah. Alhamdulillah. Gimana Ji Gigi? Alhamdulillah, Ana juga sama pakai ayam. Alhamdulillah. Padahal Ana di Masya prank sama Allah. nyokap Ana. Niatnya pengen Ana dibawain berasa ayam tuh Ji tadi, Ji. bakar. Sebelah kanan dada kayak dieker-eker. Ternyata tuh ayam juga. Nah, bener. Alhamdulillah. Berasa ana. Masya Allah ya. Gue pengen ngobrol-ngobrol aja sih nih mumpung ngabuburit juga kan. Boleh. Iya, Sebelum iya, maghrib, iya, bener iya. gak? Gue pengen nanya aja sih. Kalau menurut kalian dari Bang Agil dulu deh. Kalau dulu kan kalau awal-awal puasa tuh orang-orang pada antusias gitu ya. Tapi kok yang gue lihat sekarang tuh orang-orang jadi kurang gimana ya? Kurang menyambut Ramadan gitu loh. Jadi kayak Ramadan lagi ya udah biasa aja gitu. Menurut Bang Agil gimana Bang? Kalau menurut gue sih karena mungkin dari situasi kondisi sekarang sih ya. Dulu kan sebelum puasa tuh orang pada heboh nungguin ini. Tuh sekarang mah apalagi pas masuk bulan puasa kayak masih mau keluar aja masih takut, mau kemana-mana masih kayak mikir 2 kali. Itu sih yang mungkin bikin antusiasme orang-orang sekarang tuh pada beda sama yang dulu gitu. Kalau menurut gue ya kayak gitu. Lagi ini udah Nah, masuk kalau tahun dari kedua kita puasa dalam kondisi iya pandemi kayak gini. benar juga sih. Kalau dari Bang Dimas gimana nih Bang? Sebenarnya kalau dari Ana sih begini. Bukan masalah mau gimana-gimana nih ya. Tapi memang dari beberapa tahun lalu nih. Sebelum Ana pulang dari Mekah, Masya Allah, Ana ngelihat kondisi Indonesia. Ya Allah, suasana Subhanallah puasa antum. itu Subhanallah. udah berbeda ya dengan beberapa tahun sebelumnya. Terutama mulai 2018. Betul aja Kiki ya? Wah, betul sekali, betul. Waktu kita pulang dari Mekah, Masya Allah, Indonesia kondisinya udah berbeda tuh. Ya Allah, mungkin memang Ana dikirim dari Mekah pada saat itu untuk kembali lagi mensiarkan Islam kembali di Indonesia ini. Mungkin begitu kali ya niatnya. Insya Allah. Jadi memang suasananya tuh berubah bukan karena pandemi aja. Dari sebelum pandemi pun vibes Ramadan tuh sudah mulai kurang terasa sejak Ana kembali dari Tanah Haram, Masya Allah. Kalau dari Haji Kiki mungkin punya pandangan yang berbeda. Kalau Ana pribadi, sebenarnya Ana cukup setuju sih sama perkataan sama Haji Dimas. Kalau dari 2018 tuh vibes Ramadannya memang sudah berubah gitu kan. Sebelum juga kan sebenarnya sama Haji Dimas doang yang dikirim dari Tanah Haram gitu kan. Ana mah nggak perlu lah, Ana mah berangkatnya dari sekitar Ana dulu. Cuman kalau ngomongin puasanya lebih antusias sekarang ataupun dulu, kalau dari dilihat daerah gua, dari Ana sendiri, sorry. Dari Ana, daerah Ana, Masya Allah. dari daerah Ana sendiri, maksudnya di Kemayoran pun vibes Ramadannya pun alhamdulillah tetap masih ada. Even itu udah berkurang sedikit-sedikit sih, kayak contoh udah nggak ada perang sarung, udah nggak ada main petasan-petasanan lagi ya, biarpun itu nggak baik sebenarnya. Cuman kan itu vibes Ramadan yang selalu dibawa gitu, khususnya di kampung Ana sendiri gitu. Betul. Jakarta lagi ya. Kalau emang soal perang sarung itu emang sekarang anak kecil tuh udah jarang ya. Yang gue lihat malah sekarang orang-orang pada mainnya sosmed, TikTok tuh, terus banyak deh pokoknya permainan yang main petasan, main perang sarung itu udah jarang banget sih kalau gue lihat. Kalau di tempat kalian gimana? Masih ada nggak sih yang main-main kayak gitu, kayak perang sarung dan sebagainya? Mungkin dari Bang Dimas? Kalau di tempat Ana sendiri, Masya Allah, suara-suara teriakan-teriakan itu mulai jarang terdengar. Ana sebenarnya nyebut tiap malam, tiap Ana sholat malam, ya Allah, kembalikan lagi giroh-giroh keislaman, kembalikan lagi istilah suasana-suasana zaman dulu yang pernah Ana rasakan, supaya generasi-generasi penerus ini juga merasakan apa yang Ana rasakan dulu, Masya Allah.
Dulu anak ketika ini udah mau buka, kita lari-lari di luar. Nanti sehabis buka, sebelum tarawih ini sudah perang sarung, main tasan. Ada efek minus, ada efek plusnya. Minusnya memang kita dulu muka suka pada lecet-lecet, celana pada bolong kena petasan. Bener nggak Kiki ya? Subhanallah. Karena inget dulu Haji Kiki celananya Iya. robek tuh. Subhanallah. Maidang marah-marah gitu kan, Masya Allah. Cuman kalau sekarang anak-anak jadi sering pada main sosmed, tarawih nggak datang, ya Allah. Astagfirullah, ampuni kami ya Allah, Insya Allah. Amin. Mungkin kalau dari Kalau di Haji Agil, tempatnya Bang Agil ya, masih ada nggak sih Bang yang kayak gitu Bang? Kalau dari sekitaran gue sih kayaknya sih masih ada ya. Tapi gini, gue mau bilang mungkin karena kenapa kita udah jarang ngeliat-liat kayak gitu, mungkin karena kita disibukkan sama hal lain kali sampai akhirnya kita tuh udah nggak ngerasain hal-hal kayak gitu karena bukan kita lagi yang ngalaminnya, bukan kita lagi yang ke masjid buat tarawih tapi bukan buat tarawih tapi buat main-main gitu. Bukan kita lagi yang ngalamin kayak gitu. Jadi untuk rasa dari kita sendiri udah ngerasanya kurang banget gitu buat main-main di masjid gitu kayak dulu lagi gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tapi mungkin sampai sekarang sih masih ada. Ya, menurut gue sih kayak gitu. Ya mungkin benar juga sih kata Bang Agil, karena bukan kita lagi gitu ya, generasinya udah beda gitu. Itu apa kesannya? Ya pokoknya jadi terlihat berkurang gitu ya vibes yang kayak gitu. Nah, ngomongin masih soal perbandingan puasa sekarang dan zaman dulu, untuk makanannya kira-kira masih sama nggak sih menurut kalian? Menurut gue sih gue ngeliat banyak perbedaan ya, kayak makanannya tuh nggak itu aja gitu. Kalau biasanya kan lebaran apa namanya, kalau puasa itu kan biasa harus es buah gini-gini. Nah itu sebenarnya tradisi-tradisi kayak gitu tuh masih kental gak sih di keluarga kalian? ya coba Haji Kiki. Nah, alhamdulillah kalau kayak es buahan itu nggak ada perbedaan sih dari dulu maupun sekarang. Anak kan bukannya sombong nih, anak kan dari dulu kan kalau buka tuh kan pakai jus melon gitu kan, anak minumnya jus ji, anak kan bukan sombong dong. Subhanallah, anak kan minumnya jus melon tuh dari dulu kan, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Muka antum tuh bercahaya kayak melon. Alhamdulillah hijau banget ya. Anak bener hijau banget. Semoga istri antum juga segede melon barangnya ya, insyaallah. Insyaallah, amin. Amin. Amin, amin. Kalau dari anak mah begitu aja. Maksudnya maharnya Ji, antum jangan mikir yang macem-macem. Ya, anak mah enggak. Antum tahu anak kan? Anak kan positif, anak kan husnuzon terus-terusan. Ya, insyaallah. Kalau Bang Dimas kira-kira gimana Bang? Ya, kalau dari anak sendiri, masya Allah, Cak. Ya Allah, semoga Allah merahmati Caca, insya Allah. Makanannya, Cak ya. Sebenarnya begini, Cak. Dulu waktu anak masih belajar di Sukabumi, di Banten, dulu guru anak pernah bilang, kalau sebenarnya itu bervariasi macam-macam makanan itu adalah suatu tanda dari akhir zaman. Masya Allah. Makanya kalau dilihat kita makanan zaman sekarang itu berbeda, jelas. Bukan zaman dulu tuh mungkin ya kita cuma bisa misalkan es buah, gorengan, lupis. Tahu lupis ya antum Ji ya? Gil tahu ya? Insyaallah. Tahu Bang, tahu. Lupis dan lain-lain. Sekarang antum bisa lihat ada ya es yang warnanya hijau lah, yang warnanya merah lah. Bahkan lebih banyak lagi variasi-variasi dari makanan itu sendiri. Cireng yang sekarang ada isinya. Ya menurut Anda sendiri akhirnya positifnya balik lagi, makanan itu semakin bervariasi. Dan negatifnya apa? Makanan bukaan semakin tidak sehat. Itu ada positif dan negatifnya. Dan anak-anak sekarang mungkin nggak tahu kayak makanan lupis gitu kan, udah jarang banget gitu. Mungkin ya, sekarang bener. Lupis itu adanya pas puasa doang atau pas pasar malam doang. Gue pengen tahu sebenarnya kalau di Ambon gimana tuh? Gil. Bang Agil boleh nih. Makanannya tuh apa sih Gil? Kalau di Ambon sebenarnya banyak makanannya. Di Ambon nih gue ceritain. Kalau bulan puasa itu ada satu masjid gede di Ambon, namanya Masjid Al-Fatah. Nah sepanjang jalur itu di depan jalannya itu
itu dibuka stand-stand buat makanan buat buka puasa kan, takjil-takjilan gitu. Sebenarnya bervariasi soalnya. Ada mulai dari es ke gorengan sampai ke dodolnya dodol Ambon, dodol Garut, dodol Betawi, sampai dodol Arab juga ada. Gitu. Subhanallah antum. Masya Allah. Ana aja yang Beneran, anak ada. Arab. Antum Ada, jangan bisa dodol nyari dodol Arab. Insya Allah Ana berangkat ke Ambon buat nyari dodol Arab. Masya Allah. Subhanallah. Jadi penasaran juga nih. makanan-makanannya. Ya Allah. Nah, berhubung dodol Arab itu, saya kenapa tahu dodol Arab ya, karena ibu saya yang bikin dodol Arab. Oh, Jadi Waduh. dia punya topping di atasnya itu ada gula itu sama mentega apa sih dicairin Diaduk. gitu, itu toppingnya enak lah, namanya Asida kalau di Ambon. Kalau di sini nggak tahu namanya Oh. apa. iya, iya. Asida. Ya. Asida, Iya. dodol Arab. Masya Allah. Nah, tapi untuk masalah makanan sekarang, kalau sekarang ya, yang Ya. saya alamin sih, karena saya ngerantau nih ya, saya udah 4 tahun ngalamin puasa di luar Ambon, jadi saya menyesuaikan dengan kondisi sekitar saya gitu. Dulu waktu saya awal-awal puasa, tahun pertama saya puasa di Jakarta, saya bukanya di masjid doang, pakai kurma sama air gitu. Masya Saya pulang Allah. baru makan di rumah. Masya Allah. Beda. Masjid antum ya. Oh, Sekarang berarti udah waktu itu fokus anak segala macam. ceramah, anak lihat anak kecil kurus di pojok itu antum. Masya Allah. Aji Kiki bisik-bisik gitu kan anak. Jadi kalau ada rezeki angkut, anak bilang, ya Allah, anak udah banyak anak-anak Nah, yatim di rumah. biasanya kan pas habis makan tuh kan, habis makan buka puasa tuh kan biasanya ada box buat Oh iya bener dititipin Gil, ke ada pot. Gil. Iya. Iya. Nah, itu saya ambil buat nanti sahur. Antum mirip kayak teman Ana. Kemarin Ana sempat Mirip, ngobrol iya. juga. Buka cuma Kenapa tuh gitu, air Antum? putih sama makannya bakwan. Teman Ana Vigo, lebih ke orang susah itu mah. Bukan yang ngerantau. Vigo. Bener. Ya Allah. Aduh. Ya pokoknya intinya banyak perubahan lah ya dari makanan dulu Banyak, sama sekarang, makin variatif juga. Nah, kalau menurut abang-abangan di sini nih, sekarang ini kan lagi COVID nih. Nah, kita nih kan udah puasa tahun kedua nih ya dengan adanya COVID ini. Menurut kalian tuh apa sih yang hilang dari Ramadan pada saat COVID gitu? Maksudnya dibandingkan dengan sebelum COVID. Apakah ada yang emang benar-benar kesannya tuh hilang atau gimana gitu? Mungkin boleh dijawab dari begitu. Antum Ji. Ana, Ini udah mau buka nih Ji. Silakan Ji. Iya. Iya. Ji. biarin Ana yang jelasin ya. Kalau Ana sih, Masya Allah nih di Kiki ya. kalau pas COVID pertama pada tahun 2020 itu sangat-sangat menghilang. Hilang tidak adanya orang bangunin sahur. Itu vibes Ramadan Wah. hilang, benar-benar hilang. Apalagi Iya, benar. main petasan, orang-orang Iya sih, silaturahmi, ya kan, sholat jamaah, dan alhamdulillahnya untuk tahun ini ya vibes itu kembali lagi. Anak kemarin mau main ke rumah main ke rumah nyokap Ana nih. Ana mau main ke rumah Ana. Oh, sorry, Ana main ke rumah nyokap Ana kan, pengen Ah, jalan. siap, Masya Allah. Kemarin Ana waktu tahun lalu nggak lihat tuh ada orang-orang berantem gitu, maksudnya perang-perangan sarung. Alhamdulillah Ana lewat sepanjang jalan perang sarung Ji, bener. Sepanjang jalan, Kapan tuh Ji? sepanjang jalan kemarin, sepanjang jalan perang sarung. Alhamdulillah. Anak kaget kan, subhanallah, alhamdulillah vibes-nya balik lagi gitu kan. Ada orang bangunin sahur, bawa beduk-beduk sampai satu jalanan tutup, alhamdulillah. Itu aja Berasa sih. tuh Ji ya. Berasa benar, ada lah bedanya. Mungkin nanti Ana penutup, Saudara Gil bisa silakan. Oh, Udah mau buka juga nih. Iya. Kalau menurut saya Kalau sih, dari Bang kalau Agil boleh. puasa dalam kondisi pandemi ini ya masih sama, agak nggak terlalu jauh sih sama tahun lalu. Masih ada orang yang masih takut lah ibaratnya, gitu bahasanya, masih takut, kayak bahkan untuk peraturan kan kemarin kita baru dengar peraturan untuk Iya. rakaatnya dikurangin, bacaannya dipendekin, ataupun ya itu yang bikin orang-orang yang lain itu pada ya udahlah, daripada nanti kenapa-napa di luar, karena di luar juga masih belum tentu, masih banyak nih yang pengen sholat tarawihnya di rumah aja gitu, dan masih juga banyak yang sendiri-sendiri aja gitu, yang bikin
beda dari puasa-puasa yang lainnya sama puasa di dalam bulan di kondisi pandemi ini. Menurut saya sih gitu. Tapi Oke, Ana rada silakan menarik Mas. nih. Ini Haji Kiki nih, Haji Kiki nih. Ana Silakan rada Gi. menarik dengan bahasan Naagil, insyaallah. Allah. Naagil nih bahas masalah tarawih ini. Ya Allah. Ana lihat kemarin orang ketika Ana mimpin sholat di masjid belakang nih, Ji, ya. Insyaallah. Ketika sholat pakai mazhabnya WHO. Jaga jarak 1 meter. Habis sholat dia selfie nggak jaga jarak. Langsung pakai mazhab Syafi'i. Masya Allah, Ji. Sholatnya mazhab WHO. Selfie-nya mazhab Syafi'i. Gimana tuh? Sholat jaga jarak, giliran selfie dia berani nggak jaga jarak. Gimana itu? Ya Allah. Ini sebenarnya jadi satu kemirisan juga ya di zaman sekarang ini ya. Sama ketika misalkan tempat wisata dibuka, tapi mudik dilarang. Kan sama aja ya nggak sih? Iya, sama Jadi aja. anak ngeliatnya ke situ juga. Kalau tadi bilang bedanya Ramadan sebelum corona dan sekarang setelah corona, ya jelas kerasa banget gitu kan. Ya di satu sisi dulu ramenya kayak gitu dan sekarang sepinya kayak sekarang, ya Allah. Tapi yang Anda lihat tuh kalau di media sosial positifnya cuma satu. Banyak kejadian-kejadian lucu yang terabadikan. Antum kalau inget dulu tuh yang bangunin sahur, antum gitu ya. Lagi bangunin sahur, oh bapak-bapak di stopin ya kan. Anak gua lagi tidur, gitu. Yang disiram pakai air. Habis disiram Ki, dia nyanyi Ki. Anak gua lagi tidur. Kurang ajar gua bilang. Antum kalau jadi yang nyiram gimana itu? Antum bilang, anak gua lagi tidur. Dinyanyiin sama dia. Anak gua lagi tidur. Anak nangis Ji kalau jadi yang nyiram Ji. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah. Aduh, ya Allah, udah mau buka nih ya. Ya Allah. Ya, pokoknya banyak kesan yang hilang lah ya. Banyak kesan yang amburadul yang muncul. Yang muncul lebih parah Gil, amburadul Gil. Anak gua lagi tidur. Nah. Stres gak lo jadi yang nyiram lo? Banyak yang beda lah. Sampai kemarin tuh gue pernah denger tahun lalu yang saking nggak ada lagu buat nyanyiin sahur, pakai lagu Korea buat Ya, Ana tahu tuh Gil, Ana tahu. Benar. Lagu yang mana Gil? Nyanyi lagu Korea. Yang kayak gitu lagunya. Gitu. Iya. Iya, pernah dengar. Ana bilang astagfirullah. Ya udah nih Bang, kayaknya udah mau buka nih ya. Gue juga harus siap-siap nih. Kalian udah pada nyiapin bukaan belum? Udah nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ana mah ada nyiapin. Udah mau kurma tuh. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadhal. Iya, kita ngobrol sampai sini aja deh. Oke. Banyak yang mau siap-siap juga kan. Oke. Dadah Bang, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, clear guys. Ki, ntar gue fotonya gimana Ki? Setara. Kayak itu Stop ya. kemarin Bang. Bingung dodol Arab kayak gimana?